Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di sekitar kita ada banyak perkumpulan-perkumpulan. Atau nama lainnya itu adalah persatuan. Atau nama lainnya itu adalah perhimpunan. Atau yang sekarang kita kenal namanya grup. Pasti di HP kita minimal kita punya 3 grup. Betul? Minimal. Bahkan bisa 5, bisa 6 grup WA itu ya kan. Itu kan perkumpulan sebenarnya. Perkumpulan yang dalam dunia sekarang ini dunia maya, dunia online, tetapi juga nyata. Jadi setiap kita punya perkumpulan yang di dalam bahasa gereja itu disebut dengan persekutuan. Ketika kita mengikuti persekutuan, perkumpulan, atau grup, pasti kita ada pertimbangan-pertimbangan. Siapa itu adminnya? Siapa itu anggotanya? Apakah ada keuntungan di sana? Apakah ada profit yang bisa saya dapatkan? Macam-macam lah. Grup RT, ya kan, di kampung. Grup mungkin teman SD, ada juga. Teman SMP, grup olahraga, macam-macam. Dan biasanya di dalam grup-grup itu kita beri nama-nama. Grup senam, sehat. Grup goes. Ini grup hobi burung, kecil, ampenan, ada semua itu. Dan saya lihat macam-macam. Bahkan ada grup keluarga bahagia, happy family. Ada grup marga, macam-macam. Namun, pernahkah kita tahu bahwa di gereja ini juga ada grup yang menurut katekismus itu disebut dengan persekutuan orang kudus. Wah, luar biasa. Persekutuan orang kudus. Ini kita bisa baca di dalam katekismus. Mari kita lihat katekismus kita. Coba diklikkan katekismus. Saya akan P, jemaat akan jawab ya. Apa arti persekutuan orang kudus menurut saudara? Apa arti persekutuan orang kudus menurut saudara? Apa arti persekutuan orang kudus? Apakah gereja itu terdiri dari orang-orang yang kudus saja? Ini bisa salah mengerti. Kita harus berani ngomong persekutuan kita adalah persekutuan orang kudus. Lalu orang lain itu harus memahami apa yang dimaksud dengan persekutuan orang kudus. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 9, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebutan orang-orang kudus atau persekutuan orang kudus itu sebenarnya dilatar belakangi di dalam perjanjian lama, di mana Allah memilih salah satu bangsa, yaitu bangsa Israel, untuk dipisahkan dari bangsa lain. Inilah yang disebut dengan bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan.
Lalu di dalam perjanjian baru 1 Petrus mengingatkan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Bahwa engkaulah bangsa yang kudus. Kata kudus itu dipakai kata hugios. Artinya apa? Diasingkan, dikesampingkan. Semacam seperti barang itu disendirikan. Kata hugios ini bisa dikenakan untuk benda, tetapi juga untuk manusia. Jadi kita yang sudah percaya kepada Yesus, inilah yang disebut-sebut dengan orang-orang yang kudus. Orang-orang yang kudus itu bukan kudus karena kemampuan kita. Orang-orang yang kudus atau persekutuan orang kudus ini terjadi karena kita dikuduskan melalui kematian dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Inilah yang membuat kita ini menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang dikuduskan, memiliki persekutuan yang kudus. Jadi saya harus katakan bahwa gereja itu bukan persekutuan orang kudus yang artinya kita ini tidak berdosa, bukan. Tetapi persekutuan orang-orang yang dipilih, dikesampingkan, dikuduskan oleh Tuhan. Jadi jangan kita menjadi kecil hati kalau dalam hidup ini sebagai manusia kita bisa jatuh dalam dosa. Bahkan kita punya dosa masa lalu. Jangan kita menjadi orang yang merasa diri bersalah, jangan. Kita harus kembali bertobat, diingatkan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk dikuduskan. Ketika kita membicarakan soal pengudusan, ini ada 3 macam pengudusan. Yang pertama disebut dengan initial sanctification, yaitu posisi kita, status kita yang dikuduskan ketika kita percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diambil, dikesampingkan. Engkau adalah anakku yang kudus, yang kukuduskan. Setelah kita diselamatkan, status kita diubah, kita masuk yang namanya progressive sanctification, yaitu kita terus dikuduskan. Terus dikuduskan. Kadang-kadang kita jatuh, tapi Tuhan memanggil kita, ayo anakku bangun. Ini yang namanya progresif pengudusan. Dan yang terakhir nanti namanya final sanctification, yaitu kita dikuduskan. Finalnya ketika kita berjumpa dengan Yesus. Jadi inilah yang dimaksud dengan persekutuan orang kudus. Luar biasa persekutuan kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dikuduskan. Senantiasa sekarang ini kalau kita yang sudah percaya, kita berarti sedang masuk dalam yang namanya progressive sanctification, yaitu kita sedang dikuduskan. Kalau ada orang jatuh dalam dosa, saudara kita harus rangkul dia. Bukan kita singkirkan. Memang di dalam tradisi gereja reform itu jelas bahwa ciri gereja reform adalah gereja yang minimal memegang 3 ajaran gereja yang benar. 1, pemberitaan firman Tuhan harus benar. Yang kedua adalah perjamuan kudus harus benar. Yang ketiga adalah siasat gerejawi harus benar. Ditegakkan. Tetapi itu semua sebenarnya dalam kerangka kita yang namanya progresif ini tadi. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, karena itu adalah dinamika iman kita, dinamika pengudusan kita. Inilah yang disebut dengan persekutuan orang kudus. Kalau di dalam perkumpulan-perkumpulan kita, mungkin bukan perkumpulan gereja ya, grup-grup. Kalau ada orang grup, mungkin di RT kita, ada orang jatuh, maka Bapak Ibu ingat, pengajaran ini tidak ada orang yang tidak mengalami akan kejatuhan. Maka kita sebagai anggota grup, yang banyak anggotanya itu mungkin beragama lain, kita bisa memberikan pencerahan, kita bisa memberikan bantuan, kita bisa memberikan doa. Ini yang namanya persekutuan orang kudus yang berdampak. Ya. Nah, Katekismus Heidelberg tadi itu jelas persekutuan orang kudus.
Lalu apa sih ciri persekutuan orang kudus menurut Katekismus Heidelberg? Katekismus Heidelberg itu punya ciri yang disebut dengan ciri Alkitabiah. Jadi pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan itu ada dasar-dasar Alkitabnya. Ketika menyebut gereja kita atau persekutuan kita disebut dengan persekutuan orang kudus, apa sih cirinya? Bagaimana kita mewujudkan itu semuanya? Yang pertama, cirinya adalah anggotanya itu menyadari bahwa di dalam Kristus kita ini satu tubuh. Ya. Di dalam Kristus kita ini satu tubuh. Kita lihat pertanyaan 55 tadi, coba. Pertama, bahwa semua orang beriman dan tiap-tiap orang beriman secara perorangan sebagai anggota Tuhan Kristus. Mendapat bagian dalam Dia dan dalam semua harta serta karunia-Nya. Ayat firman Tuhan didukung dari 1 Korintus 12 ayat 12 dan 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kita tentu sudah sering mendengar bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang dinamikanya itu luar biasa. Mereka jemaat yang diberkati Tuhan dengan kekayaan karunia-karunia. Paulus hendak mengingatkan kepada mereka, jemaat Korintus, kamu memang jemaat yang luar biasa. Tetapi ingat bahwa kekayaan karunia itu mendorong kamu harus sadar bahwa kita ini satu tubuh. Memang satu tubuh itu banyak anggota. Memang satu tubuh itu berbeda fungsinya, tetapi mereka tetap satu. Mereka diingatkan agar di dalam hidup mereka sadar bahwa mereka punya kepala, yaitu kepalanya adalah Yesus itu sendiri. Mereka diingatkan di dalam gereja Korintus, memang ada yang posisinya sebagai tangan, ada yang posisinya sebagai mata, ada yang mungkin posisinya sebagai kaki, atau dan lain-lain. Tetapi mereka harus sadar bahwa mereka itu satu tubuh. Menyadari bahwa dalam Kristus kita ini satu tubuh. Ini adalah yang disebut dengan persekutuan. Di dalam tata gereja GKT, saya singgung sedikit tata gereja GKT. Di dalam tata gereja GKT pasal 5 anggota GKT, kita baca bersama-sama supaya kita tahu. Adapun anggota gereja Kristus Tuhan ialah orang-orang Kristen yang mengaku asas dan kepercayaan gereja Kristus Tuhan, tunduk kepada tata gereja dan peraturan khusus GKT, sudah dibaptiskan atau yang sudah disidi, mereka disebut anggota penuh. Anak-anak belum dewasa, mereka disebut dengan anggota belum sidi atau dewasa. Lain-lainnya disebut simpatisan atau pengunjung. Nah, ini saya perlu promosikan tata gereja kita. Kita kan satu tubuh ya. Kita di sini bicara satu tubuh, satu anggota di dalam gereja Kristus Tuhan. Tetapi gereja Kristus Tuhan itu punya yang namanya tata gereja aturan. Ya. Tidak membuat kita ini untuk tidak bebas, bukan. Tetapi ada kadang-kadang hal-hal yang perlu kita tahu. Misalnya saja pasal 5 ini tentang anggota ini. Ini berkaitan supaya kita tahu. Misalnya kalau kita belum anggota yang boleh dikatakan penuh, maka nanti pada saat mungkin pemilihan penatua dan sebagainya, itu kita tidak punya hak suara. Ya. Oleh karena itu saya mengundang bagi jemaat yang belum anggota penuh. Untuk apa? Untuk saya mau menjadi anggota GKT secara penuh. Secara dalam tanda kutip resmi. Begitu. Kan setelah COVID ini kita banyak menerima tamu undangan.
biasanya kita sebut dengan istilah atestasi, ya kan? Atestasi kalau sesama anggota-anggota GKT kita gampang, kalau yang tidak seasas kita perlu yang namanya katekesasi. Jadi di sini kita bisa melihat anggota satu tubuh. Kita ini satu tubuh, maka kita ini harus paham posisi kita di mana. Yang kedua, pelajaran dari puzzle. Coba diklikkan puzzle. Loh, ini. Karena kita satu tubuh, maka kita harus sadar saya ini bagian yang mana. Karena hanya satu potongan puzzle yang cocok persis untuk mengisi suatu kekosongan. Maka kita sebagai satu tubuh, kita harus tahu, saya ini posisinya sebagai kaki, sebagai tangan, atau sebagai telinga, atau apa. Kalau kita yang namanya persekutuan, kita harus sadar akan hal ini. Supaya kita bisa berpartisipasi di dalam pelayanan. Nah, ini maksud saya. Jadi, ketika Tuhan memanggil kita untuk dikuduskan, kita bukan untuk menjadi orang yang statis. Tetapi kita harus menjadi orang yang dinamis. Saya diselamatkan, dikuduskan Tuhan ini dengan tujuan saya melayani Dia. Saya mengasihi Dia. Jadi persekutuan yang kudus itu memanggil kita menjadi satu tubuh. Penting buat kita. Ya, ini hal-hal yang supaya kita sadar. Yang kedua, ciri persekutuan orang kudus. Menyadari panggilan kita untuk melayani bersama-sama. Coba diklikkan. Pertanyaan 55. Apa arti persekutuan orang kudus menurut saudara? Mohon dijawab. Ayatnya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di dalam katekismus pertanyaan minggu ke-21, pertanyaan 55, ciri persekutuan orang kudus yang kedua adalah menyadari panggilan kita untuk melayani bersama-sama. Kalau kita tadi lihat bahwa tiap-tiap orang percaya harus menyadari kewajibannya. Ini pakai kata kewajiban ya. Untuk dengan sukarela dan gembira mempergunakan segala karunia yang didapatnya demi kebaikan dan keselamatan anggota yang lain. Jadi di sini hendak mengatakan bahwa ciri persekutuan orang kudus yang kedua adalah kita harus sadar bahwa kita ini dipanggil dalam persekutuan itu untuk melayani. 1 Petrus 4 ayat 10 tadi adalah dasar Alkitab yang dipakai di dalam poin yang kedua ini adalah dilatar belakangi pada waktu itu Petrus mengingatkan kepada orang-orang Kristen supaya mereka itu melayani Tuhan. Kenapa melayani Tuhan? Setidaknya ada 4 alasan. Yang pertama, karena kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-7. Ya. Yang kedua, kita harus melayani Tuhan karena itu adalah perintah Tuhan. Layanilah orang lain. Ini perintah. Yang ketiga, karena Tuhan sudah memberikan karunia. Kata karunia di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 10 itu disebut dengan memakai kata karisma. Itu kemampuan-kemampuan rohani yang diberikan kepada orang percaya untuk melayani Tuhan. Jadi kemampuan-kemampuan rohani. Yang keempat, mengapa harus melayani? Karena melayani supaya kita jadi pengurus yang baik. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya itu memakai kata stewardship. Stewardship. Artinya kita jadi orang itu
kepercayaan yang harus mengurusi rumah tangga. Kita datang ke gereja, maksudnya itu bukan untuk diem, tetapi kita dipanggil untuk mengelola, untuk bertanggung jawab. Minggu depan GKT Ampenan merayakan usia ulang tahun keberapa? 49. Tahun depan 50 tahun. Tahun depan. Lalu mari kita merefleksikan. Kita apa yang sudah saya lakukan. Ya, apa yang akan saya lakukan. Saya harapkan kita di sini jangan merasa jadi tamu. Ya. Kita harus jadi stewardship, yaitu tuan rumah yang mengelola rumah ini. Kalau masing-masing punya perasaan, saya ini adalah rumah saya harus berpartisipasi, saya harus melayani. Berarti kita harus belajar begini, karunia apa ya yang Tuhan berikan kepada saya? Karunia itu bukan untuk saya simpan. Karunia itu juga bukan untuk saya pamerkan. Tetapi karunia itu harus saya berikan kepada Tuhan. Sebagai partisipasi panggilan saya untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Inilah yang semuanya harus kita sadari sebagai anak-anak Tuhan. Persekutuan orang kudus berarti menyadari bahwa kita ini adalah tuan rumah yang harus berpartisipasi. Nah, wong di grup-grup WA aja ya, kita kan kadang-kadang ada grup WA, bukan hanya di gereja, di luar-luar. Urunan ini ya, teman kita jatuh, teman kita begini, teman kita ulang tahun, teman kita anak, kita urunan ya wes 10 ribuan, ya wes 5 ribuan. Kita kan berpartisipasi di situ. Apalagi ini persekutuan orang kudus. Maka kita harus belajar berpikir, saya harus ikut terlibat di dalam pelayanan. Namun yang seringkali menjadi pertanyaan pergumulan kita dalam pelayanan itu begini. Ada orang berpikiran lain. Ketika melayani itu kok tambah banyak masalah. Kadang-kadang begitu. Betul apa tidak? Tambah ruwet ketika terlibat pelayanan. Ini sebenarnya pikiran yang salah. Kita belajar dari Stefanus. Coba diklikkan Stefanus. Stefanus, siapa Stefanus? Stefanus itu orang biasa. Dia bukan rasul, dia bukan nabi. Bapak Ibu bisa studi. Tetapi dia dipanggil dengan penuh penyerahan untuk melayani Tuhan. Jadi dia bukan pendeta, bukan golongan, tapi golongan orang biasa, Stefanus. Tetapi dia penuh penyerahan diri. Bapak Ibu bisa lihat Kisah 6 ayat 1-7 dan 7, 58 sampai 60. Yang kedua, ketika Stefanus melayani Tuhan, dia menjadi pelayan Tuhan yang total. Dia penyerahan diri. Bagian aku yang diberikan kepada aku mau taat. Aku mau menyerahkan diri di dalam pelayanan. Yang kedua, Stefanus orang biasa, dia memiliki karakter yang baik di dalam pelayanan. Itu kita bisa lihat. Pilihlah orang-orang yang terkenal baik. Salah satunya yang dipilih itu Stefanus. Kisah 6 ayat 3. Stefanus itu adalah bukan orang-orang yang sembarangan. Bahkan banyak orang melayani tetapi karakternya tidak baik. Di gereja berdoa, di luar berdosa. Di gereja Alkitab, di luar alkohol. Di gereja alim, di luar lalim. Ya toh? Di gereja saleh, di luar salah. Itu kan istilah-istilah yang kadang-kadang membuat kita ini tidak bisa melayani menjadi berkat. Kamu melayani, tetapi hidupmu di luar sana. Bagaimana orang lain bisa tertarik dengan kekristenan? Yang kedua, yang ketiga, dikatakan Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Tidak dikatakan Stefanus itu berbahasa roh, maafkan lo ya. Yang bisa berbahasa roh, monggo. Tapi Stefanus tidak dikatakan, tapi hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Hidupnya menampilkan buah-buah Roh Kudus. Mungkin dengan istrinya dia lemah lembut. Mungkin dengan tetangganya dia sabar. Ada penguasaan diri.
Ini adalah pelayan Tuhan yang sejati. Dikatakan Stefanus itu penuh dengan iman. Penuh dengan iman itu bagaimana? Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan itu penuh dengan iman. Penuh dengan iman itu apa? Penuh dengan iman itu optimis, percaya. Itu seperti Kaleb dan Yosua itu loh. Ingat ya, ada 12 pengintai disuruh datang mengintai tanah Kanaan. Yang 10 itu ngomong, wah di sana itu raksasa besar-besar. Jadi hatinya itu ciut, dia tuh tidak siap berperang. Tetapi bagaimana dengan Kaleb dan Yosua? Kita punya Allah, kita akan rebut tanah itu, kita akan masuk tanah itu. Ini adalah orang yang hidupnya penuh dengan iman. Seorang pelayan harus seperti itu. Penuh dengan iman, optimis, percaya. Kalau saya melayani, memberikan yang terbaik, Tuhan itu akan mencukupi. Tuhan itu akan menyediakan. Mungkin dalam suatu sisi kita mengalami krisis. Sebagai kepala rumah tangga, kita harus menjadi kepala rumah tangga yang penuh dengan iman. Menguatkan istri kita, menguatkan anak-anak kita, menguatkan mertua kita. Ini adalah seorang pelayan yang penuh dengan iman. Penuh hikmat. Memiliki hati yang mengampuni. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat 58-60 bagaimana Stefanus ketika dirajam batu itu ya. Apakah Stefanus itu marah? Awas kamu ya. Kamu yang sudah menyakiti aku ini sudah melayani dengan baik. Semoga kamu dikutuk oleh Tuhan. Stefanus tidak seperti itu. Stefanus mengampuni. Jadi seorang pelayan sejati ketika mengalami sakit hati, yang keluar adalah pengampunan, bukan dendam. Penghakiman bagian Tuhan. Bahkan yang ketujuh, pelajaran dari Stefanus, seorang pelayan yang sejati. Dia rela menderita. Ya, kan dia dirajam batu matinya. Dia rela menderita, mempertahankan iman. Inilah sebenarnya menjadi standar hidup kita ketika kita terlibat di dalam pelayanan. Ingatlah karunia rohani diberikan Tuhan kepada kita supaya kita bisa melayani dengan pelayanan yang baik, yang sejati. Ada satu kata-kata yang bijak yang berbunyi demikian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang percaya tidak memiliki karunia yang sama, tetapi memiliki kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan. Setuju? Harusnya setuju. Kita beda-beda ini. Ada yang ngomongnya pelan, ada yang ngomongnya banter. Tapi yang penting bukan menggosip. Ya toh. Tapi dia cara ngomongnya. Tetapi yang penting adalah melayani Tuhan. Karunia kita berbeda. Beda. Tetapi kita memiliki kesempatan yang sama. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih memiliki persekutuan orang kudus ini, mari kita menciptakan hidup yang melayani Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menegur kita semuanya. Supaya kita memiliki persekutuan orang kudus. Mari kita berdoa.